dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur, di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur karena Allah saat ini mengundang setiap kita untuk bersama-sama datang beribadah kepadanya. Dan marilah kita juga senantiasa mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang menang mengalahkan kuasa maut. Dan terlebih lagi Ia naik ke sorga. Dan kenaikannya ke sorga itu menegaskan bahwa kedudukannya sebagai Tuhan dan Raja atas alam semesta. Dan marilah kita datang beribadah kepadanya dengan sorak-sorai. Dan marilah kita memuliakan Dia, Allah yang adalah Raja di atas segala Raja. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji, memuliakan Allah kita. Nobatkanlah Raja. Kasih dalam Tuhan, marilah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita, memfokuskan kita untuk masuk dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membacakan bacaan ini secara bertanggapan. Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh Ia bangkit dan naik ke sorga. Benar, Kristus telah bangkit dan naik ke sorga. Kebangkitan dan kenaikannya sungguh membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan Raja atas alam semesta. Benar, Kristus adalah Tuhan dan Raja atas alam semesta. Nantikanlah kedatangannya kembali dengan hidup setia melayaninya. Sebab itulah yang Ia kehendaki bagi setiap kita bersama-sama. Ya Allah kami, mampukanlah kami agar kami dapat hidup setia melayani-Mu
di dalam menantikan kedatangan-Mu kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nantikanlah kedatangan Tuhan, Raja alam semesta, dengan hidup senantiasa setia melayaninya, dengan hidup senantiasa memberitakan kabar kebenarannya di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Ia kehendaki bagi setiap kita. Marilah kita senantiasa menantikan kedatangannya dengan siap sedia, dan mari kita menantikan kedatangannya seperti yang Dia firmankan, bahwa Ia akan datang kembali. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Kita naikkan pujian Ia akan datang kembali, dan akan dimedley dengan pujian Bila Mana Sekarang. Janji firman-Nya, Ia akan datang kembali.
untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita senantiasa menantikan akan kedatangannya kembali, dengan senantiasa memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kita, memimpin kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita senantiasa dapat hidup seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Mari kita memohon Tuhan untuk membukakan mata kita untuk melihat kebenaran firman-Nya. Mari kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk membukakan telinga kita. Biarlah hanya firman Tuhan yang boleh kita dengar. Dan mari kita memohon kepada Allah Roh Kudus membukakan mulut kita. Biarlah apa yang kita keluarkan oleh mulut kita ialah firman kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita, memimpin kehidupan setiap umat-Nya untuk senantiasa hidup sesuai apa yang Ia kehendaki. Bukakan mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhan-Ku. Ku menantikan Tuhan-Ku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku ya Tuhan, biarlah dapat memberitakan Injil Tuhan. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhan-Ku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kita akan menyaksikan drama. Kisah seorang Halo, saya orang terkaya di Cirebon ini. Percaya nggak? Coba pikirkan siapa yang paling kaya di Cirebon ini. Ya jelas saya. Saya kaya banget, tahu nggak Bapak Ibu? Saya punya banyak
Toko emas. Lihat, saya pakai ini kalau bisa di zoom. Nah, ini yang saya pakai bukan imitasi, tapi pura-pura. Ya. Saya punya banyak toko emas. Ada 5 di Majalengka, ada 2 di Sumber. Di mana lagi sebut aja, pasti itu saya juga yang punya. Saya sendiri pun sampai lupa. Tapi dengan begitu banyaknya toko emas yang saya punya, tentu saja saya punya banyak karyawan. Tapi hanya ada 3 yang saya percaya, dan begitu saya percayai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu untuk melihat mereka, mari saya undang kepercayaan saya. Mari datang. Bos, Hadir bos. Ya, silakan saya perlihatkan dulu kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ini 3 orang kepercayaan saya. Ada Vian, ada Brio, dan juga ada Juki. Saya orang terkaya di Cirebon ini benar? Betul iya, bos. bos. Bos kami bekerja keras, tak pernah bermalas-malas. Harta benda di mana-mana, siapa yang tak kenal dia. Kami Bekerja keras, tak pernah bermalas-malas. Harta benda di mana-mana, siapa yang tak kenal dia. baik Hati sangat dermawan, tak mengecewakan. Beruntung kami dipercayanya menjadi hambanya. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk pujiannya. Puji saya lagi nanti. Karena kita masih memiliki banyak pekerjaan. Benar rekan-rekan? Betul. bos. Saya masih memiliki banyak visi dan misi untuk mengembangkan toko emas saya sampai ke seluruh Indonesia ini. Oleh sebab itu, saya akan mempercayakan kepada kalian masing-masing sebuah tugas yang begitu saya percayakan. Siap? Siap, bos. Ya. Untuk kamu pertama, saya akan mempercayakan kepada kamu 5 toko emas yang saya miliki. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan baik dan saya terima hasilnya nanti. Baik, bos. Ya, terima kasih. Untuk Brio, saya percayakan kepada kamu 2 toko emas yang saya miliki. Kerjakan dengan baik, kita akan nikmati hasilnya bersama-sama nanti, oke? Siap bos. Lalu Juki, kamu akan megang 1 toko emas yang saya miliki, oke? Siap? Siap bos. Karena tidak banyak waktu lagi, karena mereka harus bekerja, saya harus liburan. Saya jalan-jalan dulu ya. Kan mereka yang kerja, saya menikmati hasilnya, oke? Oleh sebab itu, saya percayakan semua untuk kalian. Kerjakan dengan baik, saya terima hasilnya nanti. Sampai jumpa, bye. Baru kali ini bos mempercayakan saya 5 toko emas itu. Saya nggak boleh mengecewakannya. Semangat. Betul nih. Sekarang saya juga baru untuk pertama kali saya mengurus 2 toko emas yang di sini. Aku harus bisa membangunnya supaya lebih ramai dan juga menambah cabang lagi. Kita harus semangat. Aku bangga dipercayanya, aku bangga diberi tanggung jawab. Aku kerjakan dengan maksimal, kan ku kerjakan dengan sukacita. Yuk semangat, kita bisa. Emang iya? Yuk semangat, Kerjakan bagianmu. Iya nanti. yuk semangat, berikan yang terbaik. Males. Tunjukkan pada bos bahwa kita hamba
setia. Ih, apaan sih? Heboh banget, ya kan? Nih, kan bos pergi keluar kota, keluar negeri kan? Belum tentu kan dia bakalan pulangnya cepet gitu. Mendingan selagi bos gak ada di sini, gak usah capek-capek kerja, ngapain? Capek tahu. Vian, Brio, dan Juki menerima tanggung jawab dari bos mereka. Vian dan Brio sangat excited menerima tanggung jawab yang dikerjakan. Mereka bergegas mengerjakan tanggung jawab mereka. Tetapi Juki, apa yang dilakukan Juki? Juki menikmati waktunya. Dia bersantai-santai. Dia sibuk dengan gadgetnya. Ketika Vian dan Brio mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Juki bermain game. Dia bermalas-malasan karena bagi dia tidak akan secepat itu bosnya kembali. Waktu terus berputar, hari berganti hari, musim pun terus berganti. Sampai akhirnya waktu itu pun tiba. Ternyata bos mereka pun kembali. Selamat datang kembali kepada saya. Saya sudah tiba kembali di Cirebon. Saya kangen dengan diri saya sendiri. Saya penasaran bagaimana ketiga kepercayaan saya mengerjakan tugasnya. Mari kita bersama-sama lihat. Siapa tahu seluruh Indonesia ini sudah ada toko emas saya. Vian, Brio, Juki, kemari. Siap bos. Ya bos. Bagaimana pekerjaan yang sudah saya percayakan kepada kalian semua? Bagaimana denganmu, Vian? Bos tau nggak bos, dari 5 toko bos yang berikan sekarang sudah menjadi 10 toko emas bos. Wah, keren ya Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sebentar lagi kita bisa membuka di ke-33 provinsi Indonesia kalau gitu ya. Mantap. Selanjutnya, Brio, bagaimana dengan pekerjaanmu? Saya juga nggak kalah sama Vian bos. Sekarang saya sudah punya 2 cabang terbaru lagi saya bos. Keren, keren, Rame, keren, bos. keren. Semuanya sudah sangat rame ya. Mantap. Oke, Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu buat keduanya. Silakan ke pinggir dulu, nanti saya bicara lagi. Juki, ngapain aja lo bro? Kenapa tertunduk malu kamu? Bos kira saya nggak tahu bos. Bos tuh orangnya egois dan gak peduli sama orang lain dan cuman mau memperkaya diri sendiri doang. Loh. Sabar, sebentar. Kenapa saya diejek-ejek? Saya sudah memberikan banyak kepercayaan saya buat kamu untuk mengerjakan dan memberikan kamu kesempatan untuk mengembangkan apapun yang bisa kamu kerjakan. Kesempatan bos. Bos tuh cuman membiarkan aku menderita di sini sendiri bos. Apa-apaan maksud kamu? Menderita apanya? Hah? Bos tuh pergi dengan waktu yang begitu lama dan membiarkan aku sendiri di sini mengelola. Sudah, cukup. Saya tidak mau lagi mendengar apa yang ingin kamu katakan. Sudah cukup? Sekarang toko emas yang sudah saya percayakan pada kamu satu itu, berikan kepada Vian. Dan pergilah dari hadapan saya. Vian, Brio, bawa dia dari hadapan saya tidak mau melihatnya lagi. Tolong!
hatiku kecewa telah dikhianatinya, sulit bagiku untuk menerimanya. Mengapa ia tega melakukannya? Ku beri kesempatan namun diacuhkannya. Sudah tak ada lagi waktu bagimu untuk memperbaikinya sekarang. Kesempatan datang sekali saja, seharusnya kau lakukan yang terbaik kau bisa. Hatiku kecewa telah dikhianatinya, sulit bagiku untuk menerimanya. Ketidaksetiaan Juki mendatangkan kekecewaan. Ya Bapak Ibu, kita beri apresiasi bagi drama pada pagi hari menjelang siang ini. Kita bersyukur ya melalui drama tadi diingatkan bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia ini, pada waktu Tuhan kita pun akan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu marilah kita hidup senantiasa setia, taat, tekun karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan kebenaran. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau memberikan waktu untuk kami boleh hadir memperingati bagaimana Engkau naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kami umat pilihan-Mu yang setia, percaya dan beriman kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami memberikan fokus pikiran dan hati kami untuk mau terus-menerus diisi oleh kebenaran, di mana dalam kami menunggu waktu kami masing-masing, kami senantiasa memiliki hidup yang rindu melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran ini kepada siapapun yang kami temui. Oleh karena itu Tuhan, siapkan setiap kami untuk menerima kebenaran ini dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya melalui setiap pemberitaan, setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu berasal daripada Tuhan dan nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Tuhan senantiasa memberikan kita waktu untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di waktu-waktu seperti inilah, di dalam setiap peribadatan kita bisa diberikan hikmat bijaksana maupun tuntunan ilahi untuk memahami, untuk memaknai kebenaran yang juga itu berdampak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu Bapak Ibu menyapa kiri kanannya dan mengatakan, Tuhan telah menyediakan tempat bagimu di sorga.
Tuhan telah menyediakan bagimu tempat di sorga. Tuhan telah menyediakan bagimu tempat di sorga. Ya, lihat senyumannya ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, inilah iman dan pengharapan orang percaya. Selama kita hidup di dunia dan yang dimiliki setiap masing-masing pribadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menderita, mati di kayu salib, bangkit, dia naik ke sorga, tidak meninggalkan manusia. Namun menyediakan tempat bagi setiap kita yang mau percaya dan setia sampai akhir kepadanya. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran dengan tema dari Kalvari ke tahta kerajaan. Dari Kalvari ke tahta kerajaan. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membacakannya secara responsoria, secara berganti-gantian dari Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan yes. Nah, puji Tuhan, kita akan membacanya bersama-sama berganti-gantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tahu membaca, namun kita yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih jauh membahas kebenaran pada pagi hari ini, saya mau Bapak Ibu lihat dua gambar saja pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat ketika pertama kali melihat gambar ini? Pikirkan Bapak Ibu. Apa yang pertama kali? Atau ada berapa gambar di situ? Ada berapa Bapak Ibu? Nah, kalau cuma dikasih waktu 5 detik pasti hanya dapat beberapa gambar. Satu gambar. Gambarnya ada gambar apa aja Bapak Ibu? Ada yang bilang gadis kecil, ada yang bilang tengkorak, ada yang bilang hutan, ada yang bilang goa. Mana yang betul Bapak Ibu?
Semua betul. Nah, ada satu lagi. Iya, gambar satu lagi. Nah, kira-kira dalam hitungan 5 detik apa yang Bapak Ibu lihat? Laut. Perempuan. Pantai. Bukit. Langit, ada awan-awannya. Mana yang Bapak Ibu lihat duluan? Nggak, perahu. Nah, di sini saya bukan psikolog ya Bapak Ibu, jadi kita nggak akan bahas. Kalau Bapak Ibu lihat ini pertama karakter Bapak Ibu seperti ini, tidak. Lama nanti penjelasannya. Tapi Bapak Ibu, oke, nanti fokusnya ke situ. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dua gambar ini, dari sekian ratus orang di sini, kita dapat melihat semua punya sudut pandang yang berbeda-beda, bukan? Cara pandangnya, cara pikirnya. Bahkan gambar yang pertama dilihat pasti berbeda-beda. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu mempengaruhi cara kita menilai. Itu baru cara pandang aja Bapak Ibu. Bukan hanya cara kita menilai, bahkan cara kita melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan memikirkan sesuatu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap sudut pandang akan ada pemahaman yang terbentuk. Atau sudah ada pemahaman yang terlebih dahulu terbentuk sehingga menghasilkan pikiran sedemikian rupa. Bapak Ibu, kalau mengenai gambar ini mungkin hanya sebatas memberikan penjelasan mengenai karakter kita secara personal, secara psikologi yang pasti berbeda-beda. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita salah pemahaman, salah cara pandang, salah cara mengerti terhadap kebenaran Alkitab? Pertanyaannya itu. Salah interpretasi, salah tafsir, dan kita imani pula. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di sosial media banyak beredar ajaran-ajaran yang cukup ngetren, cukup asik, easy listening, dan membuat hati bersuka cita. Tapi apakah kita dapat memahami ayat demi ayat, pasal demi pasal, pembahasan demi pembahasan secara benar? Nah, kalau Bapak Ibu kita hanya membaca seperti orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, kadang-kadang ketika kita melihat ayat-ayat tertentu kita mungkin saja bingung, ataupun ada ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung opini pribadi. Sebagaimana orang yang hanya membaca Alkitab tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya melalui latar belakangnya, konteksnya, genrenya, karakter penulis, tujuan dan tahun penulisannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita salah memahami kebenaran pun, kita akan salah bertindak, salah memberikan respon, bahkan kita akan memiliki cara hidup yang salah. Khususnya orang percaya pun kita bisa terkontaminasi hal-hal sedemikian rupa. Contohnya apa Bapak Ibu yang terkasih? Kalau kita lihat di dalam pembahasan kita pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus, ini saya ulang sekali lagi, Tuhan Yesus bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Laki-lakinya kemana? Laki-laki yang selama ini ikut Tuhan Yesus, lihat mujizat, lihat karyanya Tuhan Yesus, diajarin, dijejelin kebenaran, lupa, bahkan tidak percaya. Tidak percaya sama Maria. Baru tidak percaya dengan saksi-saksi. Maka Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya yang menghilang ketika ia bangkit. Nggak tahu kemana. Dan di ayat 14 dikatakan Bapak Ibu, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dari sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dapat melihat contoh murid Tuhan Yesus sendiri masih bisa lupa dengan ajaran Tuhan,
Masih bisa keliru dengan bagaimana Tuhan telah menyatakan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana dengan kita ya Bapak Ibu? Kita gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Di sini ada yang pernah punya penglihatan Tuhan Yesus? Saya mau tanya gimana wajahnya Tuhan Yesus? Ya, ada yang pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung? Ya tidak pernah. Tapi kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Kenapa Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan? Kenapa Bapak Ibu tetap menjadi Kristen? Sekalipun mungkin ada yang masih ikut-ikutan orang tua. Disinilah kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kebenaran yang nyata itu tidak ditentukan dengan bukti mata jasmani saja, tetapi dengan pembaharuan roh yang memberikan pemahaman. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 14 Bapak Ibu dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Pemahaman rohani ini tidak dapat dimiliki hanya dengan kita mengetahui, membaca buku, menghafalkan, belajar penggalian dan sebagainya macamnya, sekalipun itu adalah sarana. Tetapi di sini kita bicara bagaimana kita dapat memiliki penilaian itu secara rohani. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kita sudah diselamatkan, kita dimampukan untuk mengerti kebenaran yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, Allah maha kuasa tidak? Maha kuasa. Allah bisa berubah bentuk jadi apapun tidak? Bisa. Tetapi kenapa ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia? Coba. Logika berpikirnya bagaimana? Allah maha kuasa. Allah gak mungkin jadi Tuhan Yesus loh. Coba, saya hanya tersenyum ketika mendengarkan kalimat itu. Saya gak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan karena dianggap sebagai Tuhan pada waktu konsili Nikea 325. Misalnya seperti itu. Loh, kan kita tahu Allah maha kuasa. Allah punya cara untuk menyatakan dirinya. Allah punya cara untuk melawat dan memenangkan kita. Allah punya cara berbeda-beda untuk memenangkan Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu pun bertahan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika saya melihat Bapak Ibu hadir di sini, itu bukan karena hanya semata-mata Bapak Ibu menilai kekristenan melalui pemahaman intelektual. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan, di mana Tuhan menyediakan sorga bagi kita yang telah dipilihnya. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengingat karya Kristus dari Kalvari ke tahta kerajaan. Kalvari, bukit tengkorak yang disebut Golgota itu, tempat Yesus mengalami penderitaan. Yesus sebagai anak Allah yang tidak berdosa mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau kita bahas tentang salib, Bapak Ibu, itu adalah bentuk kehinaan, hukuman untuk orang-orang yang jahat. Tuhan Yesus kenapa disalib? Gak adakah cara menghukum yang lain? Tapi Tuhan Yesus menanggung kehinaan ini demi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memungkinkan kita untuk datang kepada Bapa. Dan kembali lagi, Kalvari mengingatkan kita bagaimana karya Allah dalam Tuhan Yesus, bagaimana setiap umatnya merasakannya dan telah dibenarkan oleh keberadaannya ketika Tuhan Yesus di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang besar itu kira-kira kenapa datang ke dunia? Kenapa harus jadi manusia? Di sini beberapa kali ketika saya merenungkan ya Bapak Ibu, Allah datang ke dunia menjadi manusia, kira-kira apa yang dia rasakan? Menjadi raja, dipuji-puji, disanjung-sanjung, banyak pengikutnya, apakah sebatas itu? Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus
di dunia merasakan yang namanya dikhianati, merasakan yang namanya dihina, ditolak, diinjak-injak, diludahi, ditinggalkan, dijual, bahkan dibunuh. Sehingga ketika Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan udah merasakan. Bukan seperti saya yang mungkin ketika adik saya merasakan sedih, saya bilang sabar ya, saya mengerti apa yang engkau alami. Mungkin tidak semuanya saya bisa mengerti. Istri terhadap suami, aku ngerti perasaanmu. Tapi bisa saja tidak. Anak kepada orang tua terhadap anak, mama ngerti kok apa yang kamu alami. Papa ngerti kok apa yang kamu telah lewati. Tapi sejatinya kalau kita pikir-pikir, gak selamanya itu bisa dirasakan secara personal. Karena pergumulan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti beberapa waktu saya pernah cerita, ketika sepatu saya saja bolong itu jadi pergumulan bagi saya ketika saya di masa SMP. Orang tua ngerti gak? Tidak. Orang tua hanya bilang, pakailah selama bisa digunakan, maksimalkan. Nanti kalau sudah rusak baru kita beli yang baru. Tapi saya, apakah orang tua ngerti? Enggak. Tetapi ketika Tuhan yang bilang marilah kepadaku, percayalah kepadaku, hiduplah dalam perintahku. Tuhan sudah mengalami semuanya ini Bapak Ibu. Ditolak, diinjak-injak, dicaci maki, dikhianati, ditinggalkan, direndahkan. Semuanya Tuhan sudah alami. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengingat Kalvari, penderitaan, Tuhan telah menanggungnya Bapak Ibu. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menebus kita. Itulah sebabnya Ia pun memanggil kita untuk selalu berharap kepadanya. Mengerti, Ia yang merasakan, Ia yang mengalami juga apa yang saat ini sedang kita alami. Datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketika mengingat Kalvari, ingatlah Tuhan sudah mengalami kesulitan kita terlebih dahulu. Makanya Dia pun dengan bertanggung jawab bilang datanglah kepadaku. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dari Tuhan, penderitaan bukan hanyalah merupakan peristiwa yang menyedihkan. Namun sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya, kita beriman penderitaan ini adalah awal dari pemuliaan. Sebagaimana Dr. Lukas dia mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Dan inilah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 8-9, dan dalam keadaan sebagai manusia Allah, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dia bangkit, Dia hidup. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memaknai Kalvari ini, penderitaan ini, Tuhan hadir buat kita. Tuhan sudah mengalami apa yang kita alami. Tuhan mengerti, Tuhan dapat merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin orang lain tidak, mungkin orang terdekat tidak, mungkin sahabat tidak. Tapi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita teriak sama Tuhan, dan Tuhan mengatakan, anakku datang kepadaku, bebanmu kuangkat. Aku memberikan damai sejahtera, aku memberikan penghiburan, dan aku memberikan pengharapan kepadamu. Itulah iman kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dari Kalvari ke tahta kerajaan. Tahta kerajaan ini merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa, otoritas, dan satu-satunya jalan keselamatan. Di ayat 15 sampai ke 18, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat,
Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kemampuan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan tanda-tanda mujizat. Kalau Bapak Ibu pernah dengar beberapa pendeta, kadang kalau berdoa seperti ini, oh Tuhan, kiranya Kau menyertai hamba-Mu ini dengan tanda-tanda mujizat-Mu, sehingga dimanapun dia berada, Tuhan pakai dia untuk kemuliaan-Nya. Saya amini itu Bapak Ibu. Karena Tuhan pun janji. Tuhan berikan tanda-tanda di sini. Tanda-tanda dalam bahasa Yunani itu semeion, artinya miracle atau mujizat. Artinya juga indikasi atau tindakan yang dilihat orang, yang dilakukan pada sejatinya yang merupakan murid Kristus dan yang menegaskan bahwa pesan ini benar. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kebenaran, yang membuat orang tidak percaya tentang kebenaran, saya rasa itu bukan kuasa dari Tuhan. Tapi kuasa dari siapa Bapak Ibu? Oh iya, kuasa dari iblis. Jelas sekali ya. Kuasa dari Tuhan ini memberikan dorongan untuk kita dapat menegaskan pesan Injil ini adalah pesan yang benar. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lanjutkan, tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bapak Ibu di sini ada yang pernah melihat pendeta melakukan okultisme? Ada yang pernah Bapak Ibu? Ya mungkin jarang ya, karena ini sudah modern. Tapi di beberapa kesempatan teman saya pernah bercerita, dia sudah di Jakarta, tetapi dia masih bisa diganggu karena ada orang di suatu tempat yang ya guna-guna. Tapi orang percaya, seberat apapun, sekuat apapun orang atau kuasa yang mengganggu, mencoba membuat dia takut, menyakiti dia, itu tidak akan mempan. Karena apa Bapak Ibu? Kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Sehingga inilah tanda-tanda. Orang mau mencelakai kita, orang berpikir buruk tentang kita, orang mau melukai kita, tidak akan terlaksana kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan untuk setiap orang percaya dicelakai. Dicelakai secara perencanaan ya Bapak Ibu, sekalipun Tuhan pun mengizinkan kesulitan untuk dapat kita rasakan. Itulah yang memurnikan kita. Bapak Ibu, pergumulan kita beda-beda, tantangan kita beda-beda. Sehingga Tuhan tahu sejauh mana kita dapat bertahan, dapat menghadapi, tidak akan melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Sekalipun kita mulai merasa berat, ingatlah bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita mengalaminya, Tuhan tahu kita mampu melewatinya. Amin Bapak Ibu, itulah pengharapan kita. Dan di ayat ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam konteks pemahaman Yahudi Bapak Ibu yang terkasih, Mesias atau Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah merupakan gambaran pribadi yang memiliki kealahan sejati. Penggunaan kata di sebelah kanan ini merupakan kiasan. Kiasan dari apa? Akan kebaikan atau kemuliaan, sehingga kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu, hal ini memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga, dia telah mempersiapkan tempat kepada setiap orang pilihannya yang percaya kepadanya. Dan untuk itulah kita perlu memiliki pemahaman yang benar. Dan kita harus mau membuka diri dibaharui oleh Injil ini hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang anak muda sekarang sudah bosan ya dengar kata Injil. Injil apa? Tuhan yang lahir, Tuhan yang hidup di dunia, Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati di salib dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dia memberikan roh penghibur, Roh Kudus untuk menyertai kita sampai zaman ini. Itu kadang-kadang kita rasa hal yang biasa. Tapi kalau kita mengalaminya, kuasa itu
akan menggugah kita. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika persiapan ya, saya kan kadang-kadang stres juga ya, Tuhan apa yang mau saya omongin ya, saya tidak pandai berkata-kata. Tapi di kamar kadang-kadang saya bisa melompat kalau udah ada dapat ini, yes, gitu Bapak Ibu. Aku mau ngomong ini, oke terima kasih Tuhan. Sampai lompat kayak anak kecil Bapak Ibu yang dapat permen kesenangan gitu, kegirangan. Orang nggak tahu dong, saya nggak mungkin di sini seperti itu ya, yes, gitu. Turun wibawanya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita minta petunjuk daripada Tuhan dan Tuhan berikan, rasa sukacita itu ada. Kalau laki-laki biasa senang nggak ditunjukin ya Bapak Ibu, ya khususnya bapak-bapak. Kalau dia lagi senang misalnya dapat bonus, pasti dia cool. Ya, Mami, Bapak dapat bonus. Yes. Mami, tadi saya di kantor, saya dapat klien dan saya dipercaya untuk ini. Ekspresinya biasa aja, nggak yang yes, enggak. Tapi di belakang, di depan gagah lagi. Ya, doakan ya Mia, supaya Bapak tetap bertahan, supaya Tuhan kasih kebijaksanaan bagi papi. Laki-laki, di depan gak loyo-loyo. Tapi Bapak Ibu, ada masanya ketika Tuhan berikan kita berkat, kita pun senang ya, sukacita. Tuhan jawab doa kita, puji Tuhan. Saya begitu Bapak Ibu, puji Tuhan, yes. Ya sama-sama kita begitu ya Bapak Ibu. Ya kalau kita dapat berkat dari Tuhan, responnya gimana? Puji Tuhan, yes. Ya saya belajar dari Pak Sunario dan Ibu Liing. Biarpun usianya sudah lanjut tapi semangatnya, wah tetap lanjut. Nah yang muda-muda jangan kalah semangat ya. Di sini angkat tangan yang muda-muda. Nah angkat tangannya susah. Nah, itu jangan buat malu dong. Oke, puji Tuhan, turun tangan ya. Kalau yang usia lanjut, yes. Yang muda harusnya berdiri. Seperti itu. Tapi ya generasi beda-beda ya Bapak Ibu. Tapi itulah ketika kita mendapatkan hal-hal yang baru, Tuhan membukakan, Tuhan mencelikkan, Tuhan memampukan kita untuk melihat rencananya dalam hidup kita, akan ada dorongan, desire, semangat yang orang mungkin tidak tahu. Sehingga Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan membuktikan Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang berkuasa dan bertahta. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa prinsip rohani ketika kita belajar tema ini. Dari Kalvari ke tahta kerajaan. Yang pertama, itu membuktikan kebangkitannya. Ya betul dong Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak hidup-hidup, siapa yang naik? Coba. Logikanya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, siapa yang mati? Ya, jadi ngerti ya Bapak Ibu? Ini salah satu bukti kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Disaksikan banyak orang. Dan ketika Dia terangkat, semua mata yang hadir pada waktu itu, saksi-saksi melihatnya. Dan Tuhan memberikan semangat untuk mereka memberitakan Injil. Yang kedua, dari Kalvari ke tahta kerajaan itu memberikan janji dan penghiburan. Sekalipun kita dalam kesulitan, Tuhan pada waktunya akan menolong kita, memberikan janji keselamatan dan penghiburan kepada kita dalam menjalani keseharian kita hari lepas hari. Yang ketiga, dari Kalvari ke tahta kerajaan itu merupakan panggilan misi kita. Ingat Bapak Ibu, kita gak hanya dipanggil untuk di gereja saja. Tuhan memanggil kita di marketplace, di tempat bisnis kita, di tempat berdagang kita untuk menjadi saksi Kristus. Ada orang dalam kesulitan tanya, apa yang menjadi bebanmu? Oh kalau saya, ketika saya memiliki pergumulan, saya berdoa. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Disitulah orang, oh bisa ya, coba kamu doain saya. Saya punya kesaksian, ada seorang popo, dia masih percaya, dia tempel semua Tuhan ya Bapak Ibu. 7 agama di Indonesia semuanya ditempel, dia percaya semuanya itu. Pada satu ketika dia gak bisa tidur, sini, kamu bisa berdoa kan, doa sama Tuhan Yesus ya. Iya, ya sama siapa lagi po, kan saya percaya Tuhan Yesus. Akhirnya saya doakan, saya bilang Tuhan
tolong Popo supaya dapat istirahat malam ini dengan tenang, tidak bangun-bangun dan besok boleh fit. Puji Tuhan ketika bertemu besok paginya saya main ke rumah teman saya. Dia lagi sembahyang Bapak Ibu. Saya tanya gimana? Sudah fit? Sudah sambil sembahyang. Tapi puji Tuhan, berarti dia merasakan ada kuasa dalam diri orang percaya. Amin Bapak Ibu. Saya yakin kita semua di sini yang percaya kepada Tuhan pun pasti memiliki kuasa yang sama kalau kita confident, kita mengenal Allah dengan benar. Dan yang terakhir, dari Kalvari ke tahta kerajaan itu memberikan harapan. Yang pertama tadi Bapak Ibu itu membuktikan kebangkitan. Yang kedua memberikan janji dan penghiburan. Yang ketiga merupakan panggilan misi, dan yang keempat memberikan harapan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, semoga kita dapat terus hidup dalam kesadaran ini akan kedaulatan Kristus dan memenuhi panggilan misinya di dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah dari Kalvari ke tahta kerajaan itu membuktikan kebangkitan, memberikan janji dan penghiburan, merupakan panggilan misi untuk kita memberitakan Injil, dan yang keempat memberikan harapan. Amin Bapak Ibu. Saya mau kita menyanyikan satu pujian. Ini pujian KPPK, sudah biasa. Judulnya Besar Setiamu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ini lagu yang cukup lama. Tapi marilah kita menyanyikan ini dengan iman, dengan suatu keyakinan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, itu adalah tanda Tuhan telah menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kita yang tetap setia dan percaya kepadanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selam. Dengan penuh iman kita sama-sama katakan, besar setiamu, besar setiamu, amin. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu, segala yang ku perlu Kau sediakan, amin. Besar setiamu kepadaku. Bait yang kedua, musim pun berganti, musim apapun, hari berganti, hari baru, tapi Tuhan tetap setia. Dengan penuh iman kita katakan, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru, kekuatan alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan
lembut kita menaikkan bait yang ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Dia yang menghibur dan menuntun kita dalam kesesatan. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar. Amin. Besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Biarlah suara kita saja yang memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, besar setia. Amin. Besar setia, tiap pagi berikan rahmat. Segala yang kuperlukan kau sediakan Tuhan. Segala yang ku perlu kau. Amin. Besar setiamu kepadaku. Kita tundukkan kepala. Mari kita ingat sejauh mana kita merasakan kasih setia Tuhan. Sejauh mana kita mengalami bagaimana Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Sejauh mana kita memaknai bahwa Tuhan sudah terlebih merasakan apa yang kita rasakan. Baik itu kesakitan, penolakan, kehancuran. Tuhan sudah merasakan sebelumnya. Oleh karena itu kita bersyukur di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ada sukacita. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Tuhan, terima kasih untuk karyamu di Kalvari. Sampai dengan kami melihat bahwa Engkau naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau kembali ke tahta kemuliaan untuk setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang kekal. Untuk itu kami mau memiliki komitmen selalu setia kepada Tuhan sekalipun ada badai tantangan hidup yang kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan kekal. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat menolong kami. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk situasi, kehidupan, kecukupan yang kami boleh rasakan. Untuk itu Tuhan, kami tetap mau hidup di dalam-Mu dan kami mau menaruh harapan kami di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus meneruskan setiap kebenaran dalam kehidupan kami dan menuntun kami dalam kebenaran. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita saat ini akan memberikan persembahan. Akan disediakan satu kantong persembahan. Marilah kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Adapun firman Tuhan, yaitu ayat persembahan terambil daripada Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama,
yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak terpandang. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian ini bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah Musik saja. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang layak untuk kami puji, kami sembah, dan kami berikan hormat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh memiliki iman percaya di dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kami, yang juga bangkit dan naik ke sorga, yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh adalah Tuhan dan Raja atas setiap kami, atas alam semesta. Kami mengucap syukur ya Tuhan, juga di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa begitu baik, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan setiap kami, dan setiap hari yang kami lalui itu boleh berlangsung karena pertolongan daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh ucap syukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan yang juga berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan kepada Engkau, kepada gereja ini di tempat ini. Biarlah persembahan yang telah dikumpulkan ini boleh dikelola oleh majelis di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan
khususnya di gereja GKM Saron Cirebon. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, menyertai kami, dan Tuhan juga boleh senantiasa menolong setiap kami, menuntun setiap kami. Biarlah di dalam kehidupan kami, di dalam menantikan akan kedatangan Engkau, kami boleh senantiasa hidup setia kepadamu, hidup melayani Tuhan, hidup memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada, biarlah terang Kristus itu boleh kami pancarkan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah Kristus boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuntunlah ya Tuhan kehidupan setiap kami, biarlah boleh seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami menaikkan doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menuntun kehidupan kami, dan jadilah seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita muliakan Allah kita. Kita mau memuji, memberikan hormat kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, mari kita mengambil waktu